Minggu pagi yang hikmat dan penuh kehangatan mewarnai peringatan ulang tahun ke-6 Vihara Budaya Naroyal di Babatan Weyung, 26 Oktober tahun 2025. Ribuan harapan dan doa tercurah dalam acara Hatina yang menandai dedikasi komunitas Buddhis dalam kebersamaan dan moderasi beragama. Upacara ini menjadi wujud rasa syukur, perbuatan kebajikan dena, dan penghormatan tertinggi kepada Sangha yang telah menjalani fasa. Acara dimulai dengan puja bakti di lingkungan vihara yang berada di kawasan Babatan Weyung, Surabaya, di mana umat telah berkumpul sejak pagi. Hadir dalam kesempatan tersebut 6 anggota Sangha Bante, dan upacara Hatina dipimpin langsung oleh Hib Evirianadi Mahatera, yang membimbing seluruh rangkaian ritual dengan hikmat. Acara kemudian berlanjut dengan pemotongan tumpeng sebagai tanda syukur atas 6 tahun perjalanan komunitas Buddhis ini. Pemotongan nasi tumpeng yang dipimpin langsung oleh Bapak Andi Limanto bersama wakilnya, Bapak Ronali Polyangan. Itu menjadi momen simbolik dan hangat yang disambut tepuk tangan para undangan. Dalam kesempatan ini, media pena bersayap berbincang langsung dengan Bapak Andi Limanto selaku Ketua Vihara Budaya Naroyal. Ya, selamat pagi. Saya dari media digital pena bersayap, Bapak-bapak. Saya hadir sini mengenalkan dan ingin tahu lebih dalam tentang Vihara Budayana. Pak, bisa dikenalkan? Mungkin salah satu bisa mengenalkan. Selamat pagi. Perkenalkan, saya nama Andi Limanto sebagai Ketua di Vihara Budayana Royal, dan wakil saya Bapak Ronal Polyangan. Sebelah kanan saya sebagai Sekretaris dan Bendahara Bapak Jono Wibowo. Ya, saya lihat pagi ini Vihara Budayana merayakan ulang tahun yang ke-6. Pak, bisa diceritakan sedikit perjalanan 6 tahun perjalanan Vihara Buddha di Royal ini? Ceritanya panjang sekali, Pak. Dari awal perjuangan sampai berdirinya Vihara Budayana Royal itu kurang lebih sekitar ya setahun 2 tahun itu, sekarang 6 tahun berarti 8 tahun yang lalu, Pak. Berjuang bersama dengan teman-teman dari masjid, gereja, pura, kelenteng, yang Katolik, Kristen, itu kita berjuang semua menghadap ke pihak developer untuk mendirikan tempat ibadah di dalam rumah perumahan Royal Resident ini, Pak. Akhirnya setelah terbentuk, yaitu kita sepakat ternyata ini berdirinya seperti ini dengan sangat megahnya ini. Ya, saya melihat ini adalah contoh moderasi beragama yang baik Surabaya, karena saya melihat kemarin juga sudah ditinjau oleh Menteri Agama. Betul, Pak. Yang baru, dan saya melihat menghadapnya 6 ini berjejer semua dan menghadapnya sama, tidak saling berhadapan-hadapan dan tidak saling bersinggungan, tetapi berjejer sama rata, artinya tinggi rendah sama, artinya secara toleransi semua beratnya sama. Nah, Pak, terkait dengan ulang tahun yang ke-6 ini, apa harapan daripada Vihara Budayana Royal ini secara khusus di ulang tahun yang ke-6 ini, apa harapannya? Coba, wakil saya. Ya, terima kasih.
Dengan usia yang ke-6 ini kita berharap semua itu bisa semua berbahagia, di mana itu kita hidup saling berdampingan sebagai simbol toleransi di kota Surabaya. Kita hidup rukun, 6 tempat ibadah ini bersama-sama kita bisa membangun harmoni keberagaman agama itu menjadi sebuah keluarga yang saling mentoleransi, saling bekerja sama dan hidup berdampingan. Itu bukan sebuah mustahil yang bisa kita lakukan dan membuat kita semua berbahagia. Ya, saya melihat walaupun hari ulang tahun ini secara sederhana saya lihat ya, tidak secara besar, tetapi ada rasa syukur bisa berdampingan dan sampai 6 tahun ini boleh berjalan dengan baik, begitu ya. Pak, saya melihat tadi perjalanan mengikuti proses termasuk puja bakti ya. Itu juga ada PM Katina. Bisa dijelaskan apa itu Katina dan berkenan juga bersama dengan ulang tahun yang ke-6. Oke, mungkin Pak Jono bisa bantu. Apa itu Katina? Katina itu adalah kita sebagai umat kita berdana kepada Bhikkhu Sangha. Sebelum hari Kartina kan ada 3 bulan masa wasa. Bhikkhu Sangha itu tidak boleh keluar, Bhikkhu Sangha hanya diikuti, di mereka mengembangkan dharma mereka. Lah setelah 3 bulan ini umat-umat ini diberi kesempatan untuk berdana kepada Bhikkhu Sangha, berbuat kebajikan, lah menabur kebajikan kepada Bhikkhu Sangha. Nah, kenapa dijadikan satu? Nah, karena pengurus di sini tuh hanya segelintir orang 3 ini. Makanya kita jadikan satu aja daripada beberapa acara lagi ya. Oh gitu ya. Iya. Mumpung pas hari ulang tahun juga. Betul. Sekalian aja sekalian. Kan pas bulan Katina juga kan. Pak, di bulan Katina itu selain kepada Biksu Bante tadi ya, apakah juga bisa pemberian itu kepada umat yang lain, artinya warga sekitar atau dan sebagainya, apakah itu juga masuk dalam rangkaian Katina, gitu? Sebenarnya kalau Katina tuh khusus kepada Bhikkhu Sangha. Kalau kita, kalau kita umat-umat itu ada lagi. Kita biasa hari Imlek. Imlek kita baksos, kita baksos kepada umat-umat yang kurang mampu maaf ya, gitu. kurang mampu. Ya, tapi tidak harus umat Buddha. Semua umat kita kasih. Oh gitu ya. Jadi kita keliling kadang-kadang kita keliling, kita kasih kayak beras, gula, apa itulah sembako lah. Termasuk bakti sosial entah itu dan dalam format kesehatan. Betul. Atau apa itu termasuk. Betul. Kita tahun lalu kita mengadakan itu donor darah. Donor darah, siapa yang berdonor kita kasih sembako. Semua yang berdonor kita kasih sembako tuh, dan cukup sukses ya. Kita nggak nyangka bisa sampai 100 lebih juga yang berdonor. Kaget juga itu yang orangnya PMI-nya. Baru pertama kali bisa 100 lebih juga. Ya, kalau boleh tahu ya, ada berapa umat Buddha yang artinya bersembayang ya di Vihara Budayana ini, ada berapa? Menurut data dari di mana aja di Royal? Di Royal, khusus di Royal aja. Kalau di Royal tuh ya, kalau umat Buddha ini pasang surut ya Pak ya. Kalau hari pas hari besar gini kelihatannya banyak semua. Ya kalau pama hari biasa ya 20-30 lah. 20-30 Lebih banyak yang sekolah minggunya. Sekolah minggunya itu bisa 50-60. Nah, terkait dengan aktivitas ya, mungkin penonton mungkin mendengar juga bisa tahu. Aktivitas yang dilakukan Vihara Budayana di Royal ini tiap hari apa saja? Suka tahu. Bisa dijelaskan. Ya. Kita aktivitas setiap hari Minggu, Pak. Tiap hari Minggu? Setiap hari Minggu jam 9 pagi sampai jam 12. Jam 12 siang? Ya, jam 12 siang. Itu setiap hari Minggu. Kedua, ada acara lagi meditasi. Meditasi. Jam 9 sampai jam 12 itu apa? Puja bakti? Puja bakti, kebaktian. Terus setiap hari Selasa malam jam 7 sampai jam 9 kita mengadakan meditasi. Setiap hari Selasa. Itu juga ada pembimbing kita untuk meditasi umat-umat kita yang hadir meditasi. Selain itu, yang untuk tadi dijelaskan sekolah minggu lebih banyak. Itu setiap hari Minggu juga. Hari Minggu jamnya juga sama. Sama. Jadi gini. Anak-anak di bawah, orang tua jadi kalau orang tua ngantarkan anaknya sekolah minggu di bawah, orang tuanya naik ke atas di baktisala atas ini. Jadi ya ikut puja bakti. Acara sekolah minggu anak ini namanya soalnya mirip dengan kekristenan ya, sekolah minggu. Acaranya apa ini kalau yang dibawa anak ini? Acaranya ya puja bakti, kebaktian, sama terus ya ada kegiatan seperti memasak, cooking class, terus menggambar, terus bermain. Tergantung kategorinya yang hadir. Terus khusus untuk yang remaja dan kaum muda, youth ya, katakan naikkan youth.
kaum muda gimana? Kalau orang Katolik mengatakan mudika itu Oh, gimana? kalau muda-muda biasanya kita ngadakan seperti kayak lomba-lomba Iya. gitu, terus tanya jawab, terus cooking class, terus kadang kita juga off-road ya, ke ke mana, ke Trowulan, Rumah yang terus kunjungan ke BDC, ke Putat, jadi kita ajak keliling yang untuk Yang itu remaja-remaja. untuk outing class ya. Berarti kegiatan mereka juga pada hari Minggu ya? Pas hari Minggu semua, Pada Pak. Minggu semua. Iya. Jadi orang-orang mungkin melihat supaya Royal ternyata terbuka bagi siapa saja, tidak harus dari mana Betul. di lingkungan sini Betul, menerima ya. Seluruh Umat Buddha luar kota pun silakan datang. Ibadah. Dulu pernah Pak dari Jakarta Pak, pas hari Minggu datang, dia ikut datang. Saya tanya dari mana Pak? Dari Jakarta Pak. Loh, kok jauh-jauh? Iya, saya ingin membuktikan betul di Surabaya. di Surabaya ini ada 6 tempat ibadah jejer. Iya. Ya ini ternyata terbukti. Jadi saya betul-betul kagum. Ikut puja bakti juga. Gitu. Luar biasa Pak. Nah, ini adalah yang menarik daripada Vihara Budayana yang di Royal. Iya. Pak, harapannya untuk ulang tahun yang ke-6 sudah ber-6 tahun ya. Sebagai pengurus dan memimpin, apa harapan Bapak untuk mengenai Vihara Budayana yang di Royal ke depannya apa? Harapan kita Wihara Budayana Royal ini bisa menjadi simbol ya, contoh toleransi bahwa hidup rukun beragama itu bersama-sama dengan agama lain itu bisa dijalankan dengan baik. Jadi di sini pun kita di Wihara Budayana Royal ini menjadi sebuah jujukan. Jadi teman-teman dari anak-anak sekolah, dari SD biasanya datang ke sini Pak untuk belajar toleransi. Iya. Jadi Karena contohnya lihat bangunannya sudah iya. terlihat jelas. Setiap hari Sabtu Pak, Sabtu. kita sering dapat kunjungan. Dan lagi saya tambahkan Pak, tiap hari Sabtu, ya enggak setiap hari Sabtu ya, kadang 2 minggu sekali, kadang tiap minggu, pasti ada kunjungan dari sekolah-sekolah Pak, dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa. Berarti Vihara ini tidak kosong ya, kantornya, office-nya tetap buka ya? Tetap buka Pak. Tetap buka ya, dan ada orang yang nunggu Betul. ya? Kita buka mulai jam 8:30 sampai jam 8:30. Setengah 9 Setiap hari. setengah 5 ya, jadi seluruh umat mungkin minta administrasi dan sebagainya Bisa. dilayani. Tidak ada hari libur. Tidak ada libur ya. Berarti Senin sampai kembali Senin. Sampai kembali Senin. Kecuali kalau yang jaga genak badan, oke. Luar biasa Pak. Karena ini 6 tempat ibadah berdampingan, apakah ada waktu atau ada waktu khusus untuk 6 pemimpin agama ini bertemu dan membicarakan segala sesuatunya terkait dengan tempat ibadah ini supaya tidak bersinggungan, entah parkirnya kan mungkin bisa selip, bisa dan lain sebagainya. Itu sudah diatur di awal Pak. Waktu-waktu kita membangun, kita berunding, berembuk dengan 6 pengurus semua. Itu sudah berembuk, bagaimana enaknya sudah dirundingkan semua. Jadi parkir depan paving itu depan ini itu khusus untuk umat Buddha, masjid, paving, umat masjid, gereja, umat gereja, pura, umat pura. Kalau di aspal itu untuk semua. Oh, aspal umum ya. Aspal umum. Terus untuk masalah kegiatan yang di dalam kita sendiri itu kita tidak ikut-ikut. Jadi biar mereka sendiri yang ngurusin. Jadi kita ada masing-masing. Kecuali ada kegiatan yang Betul, ada khusus. di luar itu mesti izin. Boleh sampai. Artinya memberitahukan. Betul. lah. Kita ada Pak perkumpulan FKRI, Forum Komunikasi Rumah Ibadah. Nah, Harus Ya. dikomunikasikan. Jadi kita seperti ini Katina. Sebelumnya kan ada function ya. ya pelepasan belut, terus pindah patah itu kita 2 minggu sebelumnya kita izin Pak. Izin ke BPL, developer, terus izin ke FKRI. Bahwasanya Vihara akan mengadakan kegiatan ini. Langsung direspon dengan ketua FKRI, silakan Pak, siap. Laksanakan gitu. Mesti infonya seperti itu. Yang Berarti penting komunikasi. Komunikasi yang Pak. penting komunikasi Betul. supaya tahu ya. Iya, saya tambahkan lagi Pak, ini antar jarak. Ini cuma 2 meter Pak. 2 meter 2 meter, 2 meter, 2 meter itu menimbulkan suara. itu memberikan simbol kedekatan, keharmonisan dan toleransi. Artinya tidak ada jarak antara Betul. kita. Betul. Ya, Betul itu ya. tidak ada jarak. Bapak boleh lihat jaraknya sedikit nempel Pak. Nempel. Ini yang luar biasa. Iya. Dari apa? Ini simbol, betul-betul simbol. Federasi Beragama di Royal. Betul. Pak, terima kasih waktunya. Ya, saya juga berdoa untuk jalannya Vihara Budayana semakin bisa bertumbuh, umat semakin mendapatkan keberkahan dari tempat sembahyang ini. Ya,
dan saling bersinergi antar sesama ya, dan kita jalin moderasi, dan ini adalah percontohan yang ada di kota Surabaya. Kita dukung bersama. Iya. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih. Semoga semua hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.